Hai teman-teman semua, selamat datang di materi kita yang seru hari ini. Pernahkah kalian membayangkan dari mana kita berasal? Dari mana sih asal-usul kita sebagai manusia? Jawabannya ada pada satu kata penting, yaitu keluarga. Berikut tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui peran setiap anggota keluarga di rumah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan silsilah keluarga dengan jelas. Coba deh kita renungkan sejenak, setiap dari kita pasti punya keluarga kan? Nah, keluarga itu penting banget. Kenapa? Karena keluarga itu adalah unit terkecil atau bagian paling dasar dari masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada keluarga, tidak akan ada masyarakat. Di keluargalah kita pertama kali belajar banyak hal. Tempat kita tumbuh dan tempat kita berkembang menjadi diri kita yang sekarang. Sekarang, mari kita terbang ke masa lalu yang sangat jauh. Bayangkan jutaan tahun yang lalu, saat manusia pertama kali ada. Mereka tidak hidup sendirian, teman-teman. Mereka hidup berkelompok. Kenapa? Karena dengan berkelompok, mereka bisa lebih mudah untuk berburu hewan, mencari makanan seperti buah-buahan, dan yang paling penting, saling melindungi diri dari binatang buas atau bahaya lainnya. Nah, kelompok-kelompok kecil inilah yang kemudian menjadi cikal bakal atau awal mula dari apa yang kita sebut keluarga sekarang. Manusia mulai menetap dan bertani. Seiring berjalannya waktu, manusia purba ini mulai berkembang. Mereka tidak lagi berpindah-pindah. Mereka mulai menetap di satu tempat. Kenapa? Karena mereka sudah belajar hal baru, yaitu bertani dan berternak. Jadi mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah mencari makanan. Dengan menetap, mereka mulai membangun tempat tinggal bersama yang lebih permanen. Disinilah kehidupan keluarga menjadi jauh lebih teratur, ada pembagian tugas dan interaksi yang lebih erat. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi atau peran keluarga dalam hidup kita? Banyak sekali. Pertama, di keluargalah kita belajar kasih sayang. Kita belajar mencintai, peduli, dan berbagi dengan orang lain. Kedua, kita belajar norma dan aturan. Misalnya, bagaimana berbicara sopan, membantu pekerjaan rumah, atau menghormati orang yang lebih tua. Ketiga, keluarga mengajarkan kita tanggung jawab. Contohnya, merapikan kamar sendiri, mengerjakan PR, atau membantu menjaga adik. Dan yang paling penting, keluarga adalah tempat di mana kita mendapatkan perlindungan dan merasa aman. Keluarga adalah benteng kita dari segala hal. Di belakang saya, ini ada fungsi dan peran keluarga. Yang pertama, ada fungsi afeksi atau kasih sayang. Di sini kita belajar mengenai saling berkasih sayang dalam keluarga. Yang kedua, ada fungsi agama, yaitu tempat di mana kita belajar, mengenal, dan bagaimana beribadah kepada Tuhan dan nilai-nilai kebaikan. Fungsi yang ketiga, ada fungsi pendidikan. Keluarga mengajarkan kita banyak hal, dari bicara sampai menjadi orang baik. Fungsi yang keempat, ada fungsi reproduksi, yaitu keluarga punya peran untuk punya anak dan melanjutkan generasi. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosial budaya. Kita belajar cara bergaul dan memahami kebiasaan di masyarakat. Selanjutnya, fungsi perlindungan. Keluarga menjaga kita dari bahaya dan memberi rasa aman. Fungsi ekonomi, keluarga berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan makan, baju, dan tempat tinggal. Selanjutnya, fungsi lingkungan. Keluarga mengajarkan kita peduli dan menjaga alam sekitar. Dan yang terakhir, peran singkatnya, keluarga itu fondasi utama untuk membentuk siapa diri kita dan bekal untuk hidup di masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis keluarga. Yang pertama ada keluarga inti. Oke, kita bahas ya jenis-jenis keluarga. Nah, keluarga inti ini adalah yang paling sering kita temui. Mereka terdiri dari siapa saja? Ya, betul. Ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Contohnya seperti keluargamu sendiri di rumah, kamu, ayahmu, dan ibumu.
Yang kedua, ada keluarga besar. Nah, kalau ini lebih luas lagi ya. Selain ayah, ibu, dan anak-anak, di keluarga besar ini juga ada kakek, nenek, ada paman, dan bibi, serta sepupu-sepupu kita. Wah, pasti lebih rame dan seru ya kalau bisa kumpul bersama keluarga besar. Ada perbandingan sederhana mengenai keluarga. Satu sisi keluarga tradisional, sisi lain keluarga modern. Meskipun zaman terus berubah, dari zaman manusia purba sampai zaman modern dengan teknologi canggih seperti sekarang, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu pentingnya keluarga. Bentuk dan aktivitas keluarga mungkin berkembang dan berbeda. Misalnya dulu mungkin lebih banyak bertani, sekarang bisa jadi lebih banyak bekerja di kantor, tapi satu hal yang pasti, pentingnya keluarga tetap sama. Keluarga tetap menjadi tempat kita mendapatkan kasih sayang, tempat kita tumbuh, dan tempat kita belajar banyak hal. Jadi, sebagai kesimpulan, kita bisa lihat bahwa keluarga itu adalah fondasi yang sangat penting dalam hidup kita. Tanpa keluarga, mungkin kita tidak akan bisa menjadi diri kita yang sekarang. Dari keluarga, kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, yuk teman-teman, mari kita hargai dan sayangi setiap anggota keluarga kita, baik ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, maupun sepupu. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang keluarga dan awal kehidupan keluarga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian.